Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam peserta tryout CPNS 2021 tanggal 27 dan 28 Maret 2021. Ya, kali ini saya akan membahas soal TIO yang berhubungan dengan matematika. Mulai dari nomor 46 ya. Barisan 3, 4, 7, 11, 18, titik. Oke. Kita lihat barisannya, polanya ini 3, 4, 7. 3 ke 4 itu tambah 1, 4 ke 7 tambahnya 3, tambahnya 7 ke 11 tambahnya 4, 11 ke 18 tambahnya 7 ya. Ini merupakan barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci di mana hasil setelahnya itu merupakan penjumlahan dari sebelumnya. Berarti 18-nya kita tambah dengan 11. Hasilnya adalah 29. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 47. 1, 5, 8, 17, 25, 41. Saya tulis dulu di sebelah sini. Bismillah. 1, 5, 8, 17, 25, 41. Titik. 1 ke 5 ditambah 4, 5 ke 8 tambah 3, 8 ke 17 ditambah 9, 17 ke 25 ditambah 8, 25 ke 41 ditambah 16. Oke. Ini tambah berapa? Kalau kita lihat lagi polanya, ini ke sini dikurang 1, ini ke sini dikali 3 atau kuadrat. Ini ke sini dikurang 1, ini ke sini dikali 2 ya. Berarti ini ke sini kurang 1, 16 kurangi 1. Kurangi 1 berarti ditambah 15. Maka hasilnya adalah 56. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya nomor 48. Jumlah n suku pertama suatu deret dirumuskan Sn sama dengan 3n kuadrat dikurangi 7n. Suku kelima deret tersebut adalah suku kelima. Ini merupakan deret aritmatika ya. Deret aritmatika. Di mana UN-nya itu adalah A ditambah N kurang 1 kali B dan SN-nya, nah ini ngikutin di sini ya, SN-nya sudah ada. Berarti kalau SN-nya udah ada, kalau SN aritmatika sebenarnya adalah N per 2 A ditambah UN gitu ya, N per 2 A ditambah UN. Atau SN-nya itu N per 2 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah ini untuk deret aritmatika. UN itu merupakan N suku pertama atau suku ke N ya, bukan N suku pertama tapi suku ke N. Kalau SN itu jumlah. Ini merupakan jumlah N suku pertama. Nah, kalau UN itu merupakan suku ke N
Nah, suku ke N. Jadi kalau misalkan U diketahui Sn ya, Sn itu kan jumlah. Berarti U1 ditambah U2 itu bilangnya adalah S2. U1 tambah U2 tambah U3 itu bilangnya adalah S3. Nah, berarti kalau kita mau nyari suku ketiga, suku kedua lah misalkan, U2 itu boleh kita tuliskan S2 dikurangi S1. Berarti jumlah dua suku dikurangi jumlah suku pertama. Kalau kita mau nyari U3, berarti S3 jumlah ketiganya dikurangi dengan ini S2. Nah, itu rumus jumlah suku atau SN ya untuk mencari UN. Sedangkan di soal itu yang ditanya adalah suku kelima, U5. Berarti bisa kita bilang U5 itu S5 dikurangi dengan S4. Kita masukkan aja S5-nya berapa. Nah, kita tulis di sini S5 sama dengan 3 kali 5 kuadrat dikurangi dengan 7 kali 5. 5 kuadrat 25, 25 dikali 3 sama dengan 75, dikurangi 7 kali 5 sama dengan 35. Berarti 75 kurangi 35 sama dengan 40. Sedangkan S4 itu sama dengan 3 kali 4 kuadrat kurangi 7 kali 4. 3 kali 4 kuadrat 16, 16 kali 3 48 dikurangi 7 kali 4 28. Sama dengan 48 kurangi 8 adalah 20. Maka suku ke 5 sama dengan S5 kurang S4, yaitu jawabannya adalah 20. Berarti hasilnya adalah yang B. Lanjut nomor 49. Hasil produksi suatu pabrik selalu bertambah setiap bulannya mengikuti aturan barisan aritmatika. Banyak barang yang diproduksi pada bulan ketiga adalah 33 unit. Berarti U3 aritmatika ya, U3 sama dengan 33 unit. Dan banyak barang yang diproduksi pada bulan ke-7, berarti U7 sama dengan 45 unit. Jumlah seluruh barang yang sudah diproduksi pabrik tersebut selama 10 bulan adalah, pertanyaannya adalah S10 sama dengan berapa? Oke, jadi ini rumus yang di depan tadi dipakai semuanya. U3 A ditambah N kurang 1 berarti 3 kurang 1 berarti 2B sama dengan 33. Sedangkan U7 itu A ditambah 7 kurang 1 6B sama dengan 45. Kita kurangkan 2 dikurangi 6 negatif 4B sama dengan 33 dikurangi 45. Itu minus ya, minus 12. Maka B sama dengan 12 dibagi 4. Min bagi min plus. Berarti 3. Oke, B-nya ketemu 3. Tinggal kita substitusi ke mana aja boleh. Ke sini boleh, ke yang pertama. Sehingga A sama dengan 33 dikurangkan dengan 6 ya. A sama dengan 27. Oke, hanya 27 udah dapat. Pertanyaannya adalah S10. Kita masukkan S10 sama dengan 10 per 2 ya, 10 per 2, 2 kali A-nya adalah 27 ditambah dengan 10 kurang 1 berarti 9, bedanya adalah 3. Oke, 10 dibagi 2 adalah 5 dikali dengan 54 ditambah 27. 5 dikali dengan 5 81. Berarti ketemunya adalah 405. Jawabannya yang A. Soal berikutnya nomor 50. Jika 27 pangkat M sama dengan 8, maka nilai 9M ditambah 3M plus 1. Oke, yang ini kita uraikan dulu ya. Ini kita uraikan.
27 ini bisa kita tulis dengan 3 pangkat 3. Oke, kita pangkatkan dengan M sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. 3-nya bisa kita coret karena sama-sama pangkat. Maka kita simpulkan 3 pangkat M itu nilainya adalah 2. Oke, lanjut ke yang ini, kita jabarkan. 9 itu sama aja dengan 3 pangkat 2 gitu ya. M ditambah 3 pangkat M dikali 3 pangkat 1. Kalau dikali pangkatnya jumlah. Oke. 3 pangkat 2M sama aja dengan 3 pangkat M dipangkatin 2 ditambah 3 pangkat M dikali 3. Ini nilainya adalah 2. 3 pangkat M sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambahkan 2 dikali 3. Oke, ini kan sama dengan hasilnya adalah 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya, yang C. Nomor 51 lanjut. 2,00128 dikali 50% itu sama aja dengan setengah. Oke. Berarti ini kita bagi dengan 2 semuanya. 1,0064. Oke, jadi hasilnya ini. Mana jawabannya? Oke, semuanya dirubah. Berarti 1 ditambah dengan 0,00064. Kalau kita tuliskan 1 ditambah 64 kali 10 pangkat. Hitung komanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan nomor 52. Udin membeli 3 buku dan 2 pena dengan harga 19.500. Di toko yang sama, Rita membeli 4 buku dan 3 pena dengan harga 27.000. Karim membeli 2 buku dan 1 pena di toko yang sama, ya kan? Dengan membayar uang 20.000. Oke, kita cari dulu dengan metode eliminasi ataupun substitusi. Yang pertama, 3 buku ditambah 2 pena sama dengan 19.500. Kemudian yang kedua, 4 buku ditambah 3 pena itu sama dengan 27.000. Kita eliminasi. Atas kalikan 3, bawah kalikan 2. Maka hasilnya 9 buku ditambah 2 kali 3, 6 pena sama 58.500. Sedangkan di sini kalikan 2, 8 buku ditambah 6 pena sama dengan 54.000. Kita kurangkan, berarti buku sama dengan 4.500. Kemudian kita substitusi, bukunya 4.500. 4 kali 4.500 ditambah dengan 3P sama dengan 27.000 ya. 4 kali 4 16 tambah 2 18 ya. 18.000, berarti 3P sama dengan 27.000 dikurangi 18.000. 3P sama dengan 9.000, maka P-nya sama dengan 3.000. Oke, sudah ketemu buku sama pensilnya. Sekarang lanjut ke si siapa namanya nih yang beli nih? Karim. Maka kita tulis di sini 2 buku ditambah 1 pena sama dengan 2 kali 4.500 9.000 ditambah 3.000 sama dengan 12.000. Sisa uang sama dengan 20.000 dikurangkan dengan 12.000 sama dengan 8.000. Oke, jadi jawabannya adalah 8.000 yang D. Nomor 53.
Sebuah perusahaan produksi X unit untuk masing-masing mobil jenis A dan mobil jenis B. Jika keuntungan dari penjualan mobil jenis A dan mobil jenis B berturut-turut adalah Y sama dengan keuntungannya X kuadrat min 8X dikurang 20. Sedangkan yang kedua, Y sama dengan 10X ditambah 20 dalam juta rupiah. Agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang sama dari penjualan mobil jenis A dan mobil jenis B dengan jumlah produksi juga sama banyak untuk masing-masing jenis barang, maka jumlah barang yang diproduksi sebanyak berapa ini? Berarti ini sama maksudnya ya. Kita samakan X kuadrat min 8X min 20 sama dengan 10X plus 20. Tarik ke kiri, X kuadrat min 18X min 40 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan X di sini 20, di sini 2. Oke? Min plus, maka X sama dengan 20. Nah, berarti produksi jenis A-nya 20, B-nya juga 20. Maka kalau kita jumlahkan sama dengan 40 unit. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut nomor 54. Seekor lumba-lumba dari dalam air melompat ke udara dirumuskan dengan HT 16T dikurangi 2T kuadrat meter dalam T detik. Lumba-lumba tersebut mencapai tinggi maksimum saat melompat dalam waktu. Oke, tinggi maksimum jika Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka namanya maksimum itu adalah sumbu simetri. Berarti yang ini ya, kalau di grafik ini namanya sumbu simetrinya. Berarti pada saat X sama dengan min B per 2A ya, maksimumnya di X sama dengan min B per 2A. Terus puncaknya kalau ditanya itu adalah F min B per 2A. Berarti disubstitusi nilainya ini ke dalam fungsi. Oke, ini dirumuskan HT sama dengan 16T min 2T kuadrat. Kalau kita balik, ini sebagai B-nya, ini sebagai A-nya. Karena A itu yang kuadrat, B itu yang nggak pakai kuadrat. Berarti T tercapai pada saat min B, min 16 per 2 kali min 2. Sama dengan min 16 dibagi dengan min 4. Sama dengan 4 pada saat 4 detik. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next nomor 55. Berikut ini data dari angket yang dilakukan oleh 246 siswa kelas 12 waktu SMA. Rencana setelah lulus SMA. Jumlah siswa yang merencanakan ke kedinasan sebanyak. Oke, yang ditanya adalah kedinasan. Kedinasan sama dengan, kita cek dulu, 360 derajat, karena ini derajat dikurangi dengan ini 42 ditambah 145 ditambah 36 ditambah 17 derajat. Oke, semuanya derajat. Nah, ini berapa kedinasannya? 360 dikurangi dengan 240, ketemunya adalah 120 derajat. Maka jumlahnya sama dengan 120 derajat per 360, dari 360 dikali 240. Kita coret, dapatnya 3, 24 bagi 3, 82. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 56, lanjut. Dari 10 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk menjadi petugas pengibar bendera. Banyaknya kemungkinan terpilih susunan petugas pengibar bendera adalah berarti menggunakan kaidah permutasi. Permutasi itu lambangnya NPR. N faktorial per N dikurangi R faktorial. Jadi ada 10 orang dipilih 3, maka 10 faktorial per 10 kurangi 3 faktorial. Kalau kita tuliskan, namanya faktorial itu berulang ya, menurun terus, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kenapa sampai 7? Karena bawahnya adalah
7 faktorial. 10 kurangi 3 tuh 7. Coret-coret, berarti tinggal kalikan 9 kali 8, 720. Jawabannya yang E. Atau kalau menggunakan kaidah pencacahan itu kita buat aja kotak 3 karena ada 3 orang. Berarti yang pertama 10 kurangi 1, 9 kurangi 1 adalah 8. Tinggal kita kalikan. Hasilnya sama, 720. Oke, soal berikutnya nomor 57. Setiap hari seorang pengrajin sepatu memproduksi 2 jenis sepatu. Modal untuk membuat sepatu jenis 1 adalah 200.000. Berarti kalau kita tulis yang pertama itu 200.000 X gitu ya, anggap yang pertama, ditambah dengan 100.000 Y, itu modalnya hanya berarti kurang dari sama dengan 8 juta. Oke, itu persamaan yang pertama. Yang kedua, modalnya disediakan. Jika banyak sepatu yang diproduksi setiap harinya tidak lebih dari 60 pasang, berarti X ditambah Y tidak lebih, berarti kurang dari 60 pasang. Oke, ini kita sederhanakan dulu. Coret nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Juga kita coret 5. Maka persamaannya menjadi, kalau kita tuliskan 2X ditambah Y kurang dari 80 sama X plus Y kurang dari sama dengan 60 ya. Nah, boleh digambar dulu, boleh dieliminasi dulu. Kita eliminasi aja dulu ya. 2X plus Y sama dengan 80, X plus Y sama dengan 60. Kita kurangkan, X ketemunya 80 kurang 60, 20. Maka Y-nya sama dengan 40. Kita substitusi ke sini. Oke. Setelah ketemu ini, langkahnya tinggal kita bikin grafiknya. Yang pertama ini, yang kedua ini. 80 kita bagikan dengan 2 ya, itu adalah 40, berarti X-nya di 40 di sini. Y-nya adalah di tetap 80. Ini Y, tarik garis, oke. Kemudian satunya 60, X-nya 60, Y-nya juga 60, tarik garis juga. Oke. Karena ini kurang dari semua, berarti daerah yang diarsir yang di dalam sini. Ini yang kita cari tadi adalah 20,40. Tinggal kita substitusi fungsinya. Yang pertama titiknya adalah 40,0, yang kedua adalah 20,40, yang ketiga adalah 0,60. Kita substitusi ke fungsinya apa ya? Fungsinya adalah 20% dari 200.000. Berapa? 40.000. 40.000 X ditambah dengan 30% dari 100.000, berarti 30.000 Y. Kita masukkan aja 4 kali 4 berarti ini 16 1.600.000 ditambah 0 tetap 42 800.000 ditambah dengan 3 kali 4 1.200.000, berarti ini ketemunya 2 juta ya, 2 juta. Sedangkan yang ini 6 kali 3 1.800.000. Maka maksnya adalah 2 juta. Oke, jawabannya adalah yang D. Nomor 58. 3 buah mata uang dilambungkan bersamaan sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan muncul sedikitnya 2 angka adalah 2 angka. Jadi kalau 3 uang logam itu ya kemungkinannya ada kayak gini ya. Angka, gambar, karena 3 berarti 1, ini juga angka, gambar, lagi ada lagi angka, gambar, di sini angka, gambar. 1, 2, 3 namanya, 1, 2, 3.
Ini sama lagi, bilangnya ada angka sama gambar, ini muncul 2 lagi, angka gambar, ini juga 2 lagi, angka gambar. Jadi totalnya ada 8 kejadian, ini angka-angka-angka, ini angka-angka gambar, yang ini angka gambar angka, yang ini angka gambar-gambar. Yang ini gambar angka-angka, kemudian ini gambar angka gambar, kemudian yang ini gambar-gambar angka, yang terakhir adalah gambar-gambar gambar. Frekuensi harapan itu kita tuliskan dengan peluang dikalikan dengan banyaknya percobaan. Sedangkan peluang itu apa rumusnya? Peluang adalah kejadian A dibagi ruang sampel. Kalau kita lihat di sini muncul sedikitnya 2 angka. Kita tandai sedikitnya 2 angka itu yang mana? Angkanya sedikitnya 2. Kalau 3 boleh nggak? Boleh, karena minimal 2. Berarti 3 boleh, minimal 2 angka, 2 angka, 2 angka. Oke, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Maka peluangnya adalah 4/8 atau 1/2. Frekuensi harapan sama dengan peluang dikali banyak percobaan. Berarti hasilnya adalah 40 kali. Nah, yang A. Nomor 59. 5 tahun yang lalu jumlah umur kakak dan adik adalah 3 kali selisihnya. Berarti ngomongin 5 tahun yang lalu. Kakak dikurangi 5 ditambah dengan adik dikurangi 5 sama dengan 3 kali selisihnya. Kakak sama dengan 3 kali selisihnya. Berarti ngomong 5 tahun juga. Kurang 5 selisih, berarti dikurangi adik kurang 5. Gitu ya. K tambah A dikurangi 10 sama dengan 3. 5 dikurangi 5, ini mimin plus, berarti 3K dikurangi 3A. Oke, kita lempar ke kiri. K plus A dikurangi 3K ditambah 3A sama dengan 10. Berarti min 2K ditambah 4A sama dengan 10. Ini persamaan yang pertama. Perbandingan umur kakak dan adik 1 tahun yang akan datang. Berarti kakak ditambah 1, adik ditambah 1. Perbandingan adalah 3/2. Ini kita silangkan. 2K ditambah 2 sama dengan 3A ditambah 3. Berarti 2K min 3A sama dengan 1, persamaan 2. Selanjutnya tinggal kita eliminasi. Min 2K ditambah 4A sama dengan 10. 2K dikurangi 3A sama dengan 1. Kita jumlahkan saja karena ini min 2K plus 2K di bawah hilang. 4 dikurangi 3 berarti A sama dengan 11 ya. Kemudian kita substitusi ke persamaan yang kedua. Yang kedua aja berarti 2K dikurangi dengan 3 kali 11 berarti 33 sama dengan 1. 2K sama dengan 1 ditambah 33, maka K sama dengan 34 dibagi 2. Berarti K sama dengan 17. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah jumlah umur kakak dan adik 3 tahun yang akan datang. Berarti kita jumlahkan aja. Kakak plus 3 plus adik plus 3. Berarti kakak tambah 3 sama dengan 20. Adik ditambah 3 sama dengan 14. Maka jawabannya adalah 34. Jawabannya yang E. Next, lanjut nomor 60. Jika cuaca mendung, saya naik sepeda motor dan membawa jas hujan ke sekolah. Hari cuaca cerah, berarti tidak mendung ya. Maka simpulannya adalah tidak semuanya. Ini tidak, saya tidak naik motor dan tidak membawa jas hujan. Berarti
Berarti jawabannya yang saya tidak, ya. Saya tidak naik sepeda motor dan tidak membawa jas hujan ke sekolah. Jawabannya adalah yang C. Nomor 61. Semua pelajar mengikuti upacara. Semuanya ikut upacara. Sebagian pelajar tidak berseragam. Berarti kalau kita tuliskan, simpulannya adalah sebagian pelajar tidak berseragam. Berarti ada yang tidak berseragam dan ada yang berseragam, tetapi tetap mengikuti upacara. Nah, berarti entah ini tetap mengikuti upacara. Oke. A. Pelajar yang tidak berseragam mengikuti upacara. Betul. Hanya sebagian yang tidak berseragam yang mengikuti. Salah, karena semuanya ikut upacara. Semua pelajar yang tidak berseragam tidak boleh ikut upacara. Salah. Sebagian pelajar yang tidak berseragam tidak boleh ikut upacara. Salah. Semua yang tidak berseragam yang mengikuti upacara. Salah. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 62. 5 orang pelajar bernama Aluna, Putri, Dinda, Friska, dan Dela mengikuti lomba OSN. Nilai Putri lebih tinggi daripada Dela. Berarti kalau kita tulis Putri, nilai Putri lebih tinggi daripada Dela. Dela di sini. Nilai Dinda berada di atas Dela. Oh, berarti Dinda masuk di sini. Nilai Aluna berada di bawah Friska. Berarti ada Aluna, nilai Aluna berada di bawah Friska. Friska di sini. Nilai Putri paling rendah daripada Dinda. Nilai Putri lebih rendah daripada Dinda. Oke, berarti bisa disimpulkan naik Dindanya ke atas. Berarti kesimpulannya Dinda, Putri, Dela. Nah, ini Friska sama Aluna. Ini tidak tahu. Seharusnya ini ada kesimpulannya bahwa Frista itu di bawah Dela atau di bawah Putri atau di bawah Dinda, terserah ya. Yang jelas ini tidak ada kesimpulannya. Nah, kalau misalkan ditambahin Frista di bawahnya Dela, otomatis urutannya jadi kayak gini ya. Frista, Aluna, maka yang paling tinggi adalah Dinda. Ya, jadi jawabannya yang C. Nomor 63, lanjut. Ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Hanya tersedia 1 buah setiap jenis buku. Berikut ini adalah jenis buku favorit setiap siswa. Wemi menyukai buku kamus dan agama. Kamus, agama. Frida menyukai buku sains, kamus, agama, dan sastra. Rini menyukai buku agama saja. Anissa menyukai buku agama dan sastra. Uci menyukai buku sains, agama, sastra, sejarah. Oke. Jenis buku yang paling banyak disukai adalah, yang paling banyak udah jelas. Yang paling banyak adalah ini ada agama, ini ada agama, ini ada agama, agama. Maka semuanya suka agama. Jawabannya yang C. Nomor 64. Oke, ini tentang gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini polanya adalah ini langsung ke sini ya. Ini ditambahin sampingnya, berarti ini ditambahin lagi bawahnya. Maka kesimpulannya adalah
putih gini sama gini. Oke, putih jawabannya yang B. Gampang ya. Yang B. Lanjut nomor 65, nomor yang terakhir. Ini bulat segitiga, segitiga dipakai di sini, kemudian kotak dipakai di sini, dan ini bulat, ini dari yang pertama. Maka kesimpulannya adalah ini segitiga, segitiga yang dipakai di sini, kemudian kotaknya di tengah. Oke, jawabannya adalah segitiga kotak yang E. Oke. Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.